Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qad astallahu sirrah wa adama an-naf'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Bab man qala yusalli bi kulli ta'ifatin rak'atan. Bab pendapat ulama yang mengatakan salat ya imam bikuli ta'ifatin, dengan setiap satu kelompok, raka'atan, satu rakaat, summa yusallimu, kemudian salam ya imam, fayakumu kullu safin, maka berdirilah setiap saf, fayusalluna li anfusihim, lalu salatlah mereka bagi masing-masing mereka satu rakaat. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilai qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yazid ibn Zura'in an Ma'mar an Zuhri an Salim an Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi ihdat ta'ifataini rak'atan wa ta'ifatul ukhra muwajihatul aduwi thumma ansarafu faqamu fi maqami ulaik wa jaa'a ulaika fa shalla bihim rak'atan ukhra thumma sallama alaihim thumma qama haula'i faqada rak'atahum wa qama haula'i faqada rak'atahum. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihdat ta'ifataini, dengan salah satu dari dua kelompok, raka'atan, satu rakaat, wa ta'ifatul ukhra, dan satu kelompok lain, muwajihatul adu, menghadapi musuh, summan sarafu, kemudian berpaling mereka, faqamu fi maqami ulaika, lalu berdiri mereka satu kelompok yang salat di tempat mereka yang menjaga musuh. Wa jaa'a ulaika, dan datanglah mereka yang menjaga musuh, fasalla bihim, lalu salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka yang baru datang, raka'atan ukhra, rakaat yang lain, summa sallama alaihim, kemudian salam ya Nabi di atas mereka, summa qama haula, kemudian berdirilah mereka yang tadi solat satu rakaat, faqadau raka'atahum, lalu menyelesaikan mereka akan rakaat mereka, wa qama haula, dan berdiri juga mereka yang solat kali kedua, faqadau raka'atahum, lalu menyelesaikan mereka akan rakaat mereka. Nah, ini cara yang kesekian kali yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, bagaimana solat ketakutan atau solat dalam perang ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Nah, di sini perbedaan daripada yang sudah disebutkan sebelumnya. Nabi solat dengan satu kelompok, selesai solat, belum selesai solat, baru satu rakaat, pindah ke kelompok menjaga musuh. Mereka sedang solat. Setelah pindah, datanglah kelompok yang menjaga, solat dengan Nabi satu rakaat, kemudian Nabi langsung salam, nggak nunggu-nunggu. Maka kelompok yang di belakang Nabi menyelesaikan solat mereka. Selesai solat mereka pergi menjaga musuh, datang kelompok lagi melanjutkan solatnya.
yang tinggal 1 rakaat. Sudah jelas? Sudah jelas prakteknya? Apabila saya suruh berdiri lagi. Nah, babu man qala yusalli bi kulli ta'ifatin rak'atan. Bab pendapat ulama yang berkata yusalli bi kulli ta'ifatin rak'atan. Salat ya imam dengan setiap kelompok akan 1 rakaat. Summa yusallimu, kemudian salam ya imam. Fayakumul ladzina khalfahu, lalu berdirilah orang-orang di belakangnya imam. Fayusalluna rak'atan, lalu mereka salat 1 rakaat. Summa yaji'ul akharun, kemudian datanglah kelompok yang lain. Ila maqami haula, ke tempat mereka yang menjaga. Fayusalluna rak'atan, lalu mereka salat 1 rakaat. Hadis. Bila qala hadatsana Imran bin Maisarah qala hadatsana Ibnu Fudail qala hadatsana Khusaif an Abi Ubaidah an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf faqamu saffan khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-saffun mustaqbil al-aduwi fasalla bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atan thumma jaa al-akharun faqamu maqamahum wastaqbala haula'il aduwi fasalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rak'atan thumma sallama faqama haula'i fasallu li anfusihim rak'atan thumma sallamu thumma dhahabu faqamu maqama haula'i mustaqbilil aduwi wa raja'a ulaika ila maqamihim fasallu li anfusihim rak'atan thumma sallamu. Nah, coba bedakan yang ini sama yang sebelumnya. Ini kayak perlu praktek juga, biar keluar keringat sampai pagi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla bina, telah salat mengimami kami oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam akan salat khauf, salat dalam perperangan, salat ketika ketakutan. Faqamu, maka berdirilah mereka saffan hakadan, membuat barisan di belakang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Was-saffun, dan 1 saf itu menghadap musuh. Was-saffun, dan 1 saf menghadap musuh. Safun dihantar kepada waw yang ada pada qamu, mustaqbilah hal. Fasalla bihim, lalu salat dengan mereka yang ada di belakang Nabi oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat. Kemudian datanglah yang lain. Nah, yang kemarin yang salat datang ke tempat musuh. Ini enggak, datanglah yang lain yang menjaga. Faqamu maqamahum, lalu berdirilah mereka pada tempat berdiri mereka yang salat. Wastaqbala haula, dan menghadap oleh mereka yang tadi salat akan musuh. Datanglah mereka yang lain yang jaga musuh. Faqamu maqamahum, mereka berdiri di tempat mereka yang sudah salat 1 rakaat. Wastaqbala haula, menghadaplah mereka yang sudah salat 1 rakaat akan musuh. Fasalla bihim, lalu salat dengan mereka yang baru datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 1 rakaat. Kemudian salam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama haula, lalu berdirilah mereka. Mereka yang mana itu? Baru datang. Mereka yang baru datang. Fasallau, lalu salat mereka bagi diri mereka 1 rakaat, kemudian mereka salam. Summa zahabu, kemudian mereka pergi. Faqamu maqama ulaika, maka berdirilah mereka di tempat mereka hakadan menghadap musuh.
Wa raja'a ulaika, kembalilah mereka yang menjaga musuh ke tempat mereka, tempat mereka yang tadi awal kali solat. Lalu solatlah mereka bagi masing-masing mereka 1 rakaat. Kemudian salamlah mereka. Apa bedanya dengan cara yang barusan kita baca? Salam siapa? Salam imam cuman dengan satu sof, dengan ke belakang aja kemudian. Cara yang pertama, salam imam Serentak. belum serentak. Summa qoma haula faqada rak'atahu. Wa qoma haula faqada rak'atahu. Artinya imam tetap salam sendiri. Yang kemarin-kemarin salamnya bersama salah satu kelompok. Ada juga yang salam dengan kedua kelompok. Jadi ini imam salam sendirian. Nah, yang kedua juga imam salam sendirian. Salat bi'iddat ta'ifatain rakatan. Yang pertama tadi, salat bi'iddat ta'ifatain rakatan wa ta'ifatun ukhra muwajihatul adu. Summan sarafu wa qamu fi maqami ulaik wa ja'a ulaika fasalla bihim rakatan ukhra. Summa sallama alaihim. Summa qama haula wa qada rak'atahum wa qama haula wa qada rak'atahum. Assalamualaikum. Berarti satu kelompok. Taifatun ukhra muwahijatul adu. Suman sarafu pergi sana. Wajah ulaika fasalam rakatan. Summa sallama alaihim. Berarti kelompok kedua ini nunggu imam tasawuf, enggak langsung berdiri. Kalau yang lain-lain, yang kalau sebelumnya imam yang nunggu mereka dalam tasawuf. Kalau yang ini mereka yang nunggu imam tasawuf. Selesai imam tasawuf, summa sallama alaihim, summa sallama alaihim, summa qoma haula wa qadaw rak'atahu wa qama haula yang jaga tadi wa qadaw rak'atahu. Nah, metode yang barusan summa sallama, Nabi salam langsung. Berarti mereka enggak nunggu Nabi. Fasallu li anfusihim rak'atan summa sallamu summa zahabu faqama maqamula mustaqbil adu faraja'u laika lakum fasallu li anfusihim rak'atan summa sallamu. Jadi pembahasan hadis pertama itu sedikit membingungkan karena menggunakan huruf waw di ujungnya. Nah, huruf waw, summa qama haula faqada rak'atahum wa qama haula faqada rak'atahum. Seolah-olah mereka tadi itu menjaga musuh, membelakang ke musuh gitu. Tapi ada kalimat summan sarafu. Summan sarafu berarti kan pergi ke tempat musuh.
Tidak terlalu jauh bedanya. Boleh siapkan. Sukan. Irfan. Ikuti redaksi hadis dalam praktiknya, nanti baru lihat bedanya apa. Ilyas. Biar mudah, 4 orang saja. 4 orang saja. 6 menit. Free. Siapa biar nak dulu itu? Apa diharapkan? Darah-darah. 5 orang berarti. Tagaan. Allah selamat. Allah selamat. Serang. Kita praktik hadis pertama. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla bi ihdat taifataini rak'atan wa taifatun ukhra muwajihatul adu. Agak jauh dikit jaraknya. Salat dulu, 1 rakaat. Salat bi'idat taifatain raka'atan. Enggak tahu macam-macam itu. Kenang bagar. Betul dekat itu Apri. Sana. Jalan-jalan nak darah ke pagi. Jalan orang perang. Allah SWT. Sampai tak ambil barang. Kita tentu oleh imam. Ini. Ini imamnya kayak dalam solat gitu. Okey, nak iftitah ke? Suara ini. Ini apa lah? Summan sarafu bi maqami ulaik. Sarafu. Insarafu. Kok mam? Istighosah. Banyaklah jemaah imam. Gimana mu? Betul. Antum seperti orang masbuk. Seperti orang masbuk. Itu op. Seperti orang masbuk kan tunggu dulu imamnya. Salah surah mas. Dia redaksi hadisnya Assalamu alaihi. Assalamu alaihi berarti dia ikut di dalam. Salah surah. Lihat gara-gara. Nah, summa qama haula wa qada rakatahum. Bagus. Ini saja. Pilih apa? Tanda duduk imam itu. Langsung kembali tempat selesaikan solatnya. Ini ya. Wa qadaha di sana ya. Di sana langsung tuh mana? Karena enggak ada bahasa pindah. Okey. Hah? Musuhnya enggak ada bahasa suman sarafu. Wa qamu fi maqami ulaik. Berarti kan jauh itu. Insarafu kan berpaling. minta tuh 1 rakaat tadi gimana?
1 rakaat tadi Ya tinggal tambah. gerakannya Itu yang nak katakan salatul khawf. Salat khawf dimaafkan asal jangan ngomong saja. Nah, yang lain-lain tidak ada masalah. Lanjut. Agak aja selesai. Nah, kita lanjut yang kedua. Wasallam salat al-khawf faqamu saffan khalfa Rasulillah. Wasafun mustaqbil adu. Banyak. Wasalla bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atan. Summa ja'al akharun faqamu maqamahum. Akharun. Oh. Kan ngerti bahasa Arab. Apa boleh? Wastaqbala haula adu. Sebetul. Oh. Mar paling mar. Oh, ini enggak paham ya. Wastaqbala haula adu. Sam raka'atan. Di sini summa sallama faqama haula. Berarti nunggu Nabi salam juga. Faqama haula. Fasallu li anfusihim rak'atan. Summa zahabu, summa sallamu. Kencang ni. Sekali sujud. Summa zahabu faqama maqama ulaik mustaqbilal adu. Umar lama kali. Raja ulaika lam fasallu li anfusihim rak'atan. Summa sallama. Nah, tu dianggap selesai. Pertama mohon ke Rasulullah. Apa bedanya? Mohon sama yang begitu. So Apa bedanya enggak? habis pertama mohon maksud teh. Aduh pertama. Hah? kalau yang tadi yang sok yang salat sendiri mereka pergi ke sebelah. Iya. Yang kedua itu Bedanya cuma satu. Kalau yang pertama musuh yang sholat pergi tempat musuh baru digantiin. Yang kedua yang pergi tempat musuh pergi tempat sholat baru diganti. Itu saja bedanya. Paham apa ini? Apa? Apa bedanya? yang pertama salat Ya. yang makmum ke Iya. Kemudian di sana baru gantiin. Yang kedua ada di belakang ke ya belakang, dari belakang pasti ke depan. Di kiri ke kanan. Oke, udah paham sama Sofi. Nah, dari semua cara solat yang dirangkum dalam hadis tersebut, ulama Syafi'iyah ambil yang paling minim pergerakannya. Itu maka 3 cara solat khauf di dalam mazhab Imam Syafi'i. Apalagi yang kemarin aneh lagi. Di sini menghadap musuh, di sini imam salat dan imam, di sana hadap musuh.
takbirnya sama, Allahu Akbar. Nah, membelakang kiblat. Dicari oleh ulama Syafi'iyah mana kira-kira yang paling minim pergerakannya, meninggalkan menghadap kiblat, kemudian dan sebagainya. Tapi jangan lupa selama sholat harus memegang senjata. Itu pesan dalam Al-Quran. Hadis. Wabil qala hadatsana Tamim ibnul Muntasir qala akhbarana Ishaq yakni ibnu Yusuf an Syarik an Khusayf bi isnadihi wa ma'nahu qala fakabbara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kabbara as-saffani jami'an. Diriwayatkan daripada Khusayf bi isnadihi wa ma'na qala fakabbara maka takbirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbara as-saffan, takbirlah dua saf semuanya. Ini hadis mungkin ditempatkan ketika musuh berada di arah kiblat. Oleh Imam Abu Dawud Tawri bihadzal makna an Khusayfin wa sallallahu Abdurrahman ibn Samurah hakadha illa anna ta'ifata allati shalla bihim, kecuali sesungguhnya kelompok yang salat di Mekah satu rakaat kemudian dia salam, madau ila maqami ashabihim, pergi ke tempat sahabat mereka dan datanglah mereka lalu salat bagi mereka satu rakaat, kemudian kembali mereka ke tempat mereka lalu salat bagi masing-masing mereka satu rakaat. Ini cara yang pertama tadi. Babu man qala yusalli bi kulli taifati rak'atan wa la yaqdun. Ulama yang mengatakan salat ya imam dengan setiap satu kelompok satu rakaat dan mereka tidak mengqadanya. Mereka tidak mengqadanya atau tidak menambahnya atau menyelesaikannya. Hadis, kita lihat dulu hadisnya. Wabil qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Sufyan qala hadatsani Ash'ath ibnu Sulaim anil Aswad ibn Hilal an Tha'laba ibn Zahdam qala kunna ma'a Sa'id ibn al-As radhiyallahu ta'ala bi Tabaristan faqama faqala ayyukum shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf faqala Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ana fasalla biha ulai raqatan wa biha ulai raqatan wa lam yaqdu. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Sa'labah bin Zahdam qala adalah kami dulu bersama As-Sa'id bin Al-As di Tabaristan, dekat Pakistan. Tabaristan, Afghanistan, Turkistan, yang Tantan itu semuanya sana. Uzbekistan. Faqama, maka berdiri ia Sa'id bin As. Faqama, lalu dia berkata, ayyukum, siapa di antara kalian yang pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam akan salat khauf? Berkata Sayyidina Huzaifah bin Yaman, saya. Nah, maka beliau disuruh oleh Amir yaitu Sa'id bin As untuk mengimamin salat. Fasalla bihaula, salat ia Sayyidina Huzaifah dan mereka satu rakaat, dengan mereka yang kedua satu rakaat, dan mereka tidak mengqadha, artinya tidak melanjutkannya, satu rakaat saja. Nah, ini kan lain lagi itu. Walam yaqdu, ay hadis sakatanhu mu'allif al-Munziri, rijalu isnadihi rijalu sahih wa fi dalilun ala anna min sifati salat khauf iktisar ala rak'atin li kulli ta'ifah. Satu rakaat saja. Jadi imam memimpin salat satu rakaat, salam satu rakaat ini, pergi tempat musuh dia. Kemudian datang satu kelompok itu salat pada rakaat kedua imam, salam. Enggak ada nambah-nambah satu rakaat. Jadi salatnya makmum satu rakaat, salatnya imam dua rakaat. Itu metode lain lagi. Wajar apa namanya, Imam Zainuddin Al-Malibari katakan sesungguhnya cara-cara salat khauf itu sangat banyak sekali. Nah, cuma diambil, kami hanya mengambil 3 saja. Ternyata setelah kita baca hadisnya, dari yang 3 itulah yang paling sangat rapi, sedikit pergerakannya, kemudian sedikit meninggalkan menghadap kiblat. Artinya selama sholat nggak ada meninggalkan menghadap kiblat.
karena salatnya diselesaikan sampai selesai. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخناس عن مجاهد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. Nah, ini dalil selengkapnya. Nah, di sini terdapat dalam Sahih Muslim. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, faradallah, telah mewajibkan oleh Allah Ta'ala akan solat lewat lidah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu hadar 4, pada waktu safar 2, pada waktu ketakutan dalam perang 1 rakaat. Kita di tempatan solat zuhur 4 rakaat. Kita dalam safar qasar jadi 2. Di dalam perang cukup 1 rakaat saja solatnya. Hadis sahih dari Imam Muslim. Ulama Syafi'iyah menempatkan hadis ini 1 rakaat berjamaah, 1 rakaat sendiri. Jadi 1 rakaat itu maksudnya berjamaahnya untuk menjamu bainad dalilain. Babu man qala yusalli bi kulli ta'ifatin rakaatain. Bab ulama yang berpendapat salat ya imam dan setiap kelompok 2 rakaat. Satu kelompok imam salat 2 rakaat. Kelompok 1 imam salat 2 rakaat, kelompok kedua imam juga salat 2 rakaat. Apakah salat imam 2 kali ataukah salat imam 4 rakaat? Lihat hadisnya. Wa bihi qala hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-Ash'ath anil Hasan an Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khafiz zuhra fasaffa ba'duhum khalfahu wa ba'duhum bi iza'il adwi fasalla bihim rak'ataini thumma sallama fantalaqa alladhina sallaw ma'ahu fawaqafu mawqifa ashabihim thumma jaa'a ulaika fasallaw khalfahu fasalla bihim rak'ataini thumma sallama fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'an wa li ashabihi rak'ataini. Nah, berarti salatnya Nabi 2 kali. Nah, ini metode yang paling mudah sekali. Enggak perlu dipikirin, apalagi dipraktekkan. Telah salat oleh Nabi dari Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu anhu, telah salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khauf zuhur. Artinya salat zuhur dalam khauf. Fasaffa ba'duhum, maka bikin saf oleh sebagian mereka khalfahu, di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'duhum bi iza'il adu, yang sebagiannya mereka lagi di depan musuh. Iza' tidak tentang musuh. Fasalla bihim, lalu salat ya Nabi dan mereka 2 rakaat, kemudian salam ya Nabi. Mereka juga salam. Selesailah salat Nabi qasar, sedang perang dan safar. Rata-rata perang itu dalam safar. Kemudian berangkatlah alladzina sallau ma'ah, orang-orang telah salat bersama Nabi. Fawaqafu mawqifa ashabihim, berdirilah mereka di tempat berdiri kawan-kawan mereka yang tadi jaga musuh. Summa jaa'a ulaika, kemudian datanglah mereka-mereka yang jaga musuh, lalu salat mereka di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalla bihim rakaatain, salat ya Nabi ngimami mereka 2 rakaat, kemudian Nabi salam. Jadi Nabi salat 2 kali. Maka adalah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 4 rakaat, bagi sahabat 2 rakaat, 2 rakaat. Hadis ini juga sahih. Itu paham Irfan? Paham apa ini? Bab salatit talib. Bab salat orang yang mencari. Ya, tahu mencari apa? Apakah mencari barang hilang, atau mengejar musuh, atau yang mencari ilmu? Mencari ilmu enak lagi. Mungkin ada seriat baru di sini. Nah, coba baca. Bila qala hadatsana Abu Ma'mar Abdullah ibnu Amrin qala hadatsana Abdul Warith qala hadatsana Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Ja'far an ibn Abdullah ibn Unais an abihi qala
ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khalid bin Sufyan al-Hudali wa kana nahwa Uranah wa Arafat faqala idhhab faqtulhu qala fara'aituhu hadarat salatul asri faqultu inni akhafu ay yakuna baini wa bainahu ma in uakhiris salah fantalaqtu amshi wa ana usalli umi'u ima'an nahwahu falamma danautu minhu qala li man anta qultu rajulun minal a'rab balaghani annaka tajma'u li hadha ar-rajul faji'tuka fi dhaka qala inni la fi dhaka famashaitu ma'ahu sa'atan hatta idza amkanani alautuhu bisayfi hatta barada. Nah, Khalid di sini ternyata orang yang mengejar musuh. Nah, bisa dikatakan sholat polisi ngejar buronan. Nah, polisi tiba waktu sholat dia sedang ngejar buronan, atau sholat orang kampung ngejar pencuri. Dari Abdullah dari Ibni Abdullah bin Unais dari ayah beliau Sayyidina Abdullah bin Unais qala ba'asani telah mengirim akan aku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjumpai Khalid bin Sufyan al-Khudali wa kana dan adalah Khalid bin Sufyan al-Khudali itu lari ke arah Uranah dan ke arah Arafat. Faqala maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idhab faqtulhu, pergilah kamu bunuh olehmu akannya. Qala berkata ya Sayyidina Abdullah bin Unais fara'aituhu, lalu aku melihatnya. Artinya ketika aku kejar, aku cari ke arah tersebut, aku sudah melihatnya. Waktu tersebut hadirlah, tibalah waktu salat asar. Orang yang dicari nampak, waktu salat asar tiba. Fakultu, aku berkata dalam hati, aku berkata sendiri, ini sesungguhnya aku akhafu ayyakuna baini wa baina, sesungguhnya aku khawatir bahwa ada di antara aku dan di antara dia ma oleh sesuatu in akhiras salat, bahwa aku akhirkan salat. Fantalaqtu, maka aku pun melanjutkan berjalan. Fantalaqtu, aku pun pergi, amsi, aku berjalan. Wa ana usalli, aku sedang salat, aku mengerjakan salat. Umi'u ima'an, aku mengisyarat, akan benar-benar isyarat, rukuk isyarat, i'tidal isyarat, sujud isyarat. Nahwahu, ke arahnya Khalid bin Sufyan al-Khuzali. Falamma danaitu minhu, maka tatkala aku telah dekat dari dia, faqala li, dia berkata kepada saya, man anta, kamu siapa? Saya katakan, rajulun minal Arab, aku seseorang dari bangsa Arab. Balaghani, telah sampai berita kepadaku, annaka, sesungguhnya engkau, tajma'u li hadzal rajul, engkau sedang menghimpun orang untuk ini laki-laki, untuk ini laki-laki, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar berita kamu sedang mengumpulkan kekuatan untuk ini laki-laki, yaitu untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faji'tuka fi dzalik, aku datang akan kamu untuk hal itu. Qala inilah fi dzak, kata dia, sesungguhnya aku sungguh dalam misi demikian. Memang saya sedang mengumpulkan kekuatan untuk memerangi Muhammad. Famasyaitu ma'hu sa'atan, lalu aku berjalan bersamanya beberapa waktu. Hatta idza amkanani, sehingga apabila memungkinkan akan aku, memberikan kesempatan akan aku, alautuhu bisayfi, aku alautuhu, ala tinggi, alautu, apa makna alautu di sini?
atas akannya dan pedangku. Aku atas akannya dan pedangku. Artinya aku tusuk atau aku penggal akannya dengan pedangku. Penggal kan maknanya di atas bagian leher, hatta baroda, sampai dia dingin. Nah, kalau dingin berarti mati. Wallahu a'lam. Kapan kejadiannya? Apakah ini waktu penaklukan kota Makkah, atau hanya sekedar berita sampai kepada Nabi ada satu yang menyusun kekuatan? Nah, kalau kita ingat-ingat kembali, ini sejarahnya di dalam kitab Tarikh Khulafa, sampai berita kepada Nabi bahwasanya Khalid Sufyan bin Syah al-Khuzali ini dia sedang menghimpun kekuatan mau memerangi Rasul. Itu berita yang sampai kepada Nabi. Maka Nabi tugaskan Sayyidina Abdullah bin Unais bin Abdullah bin Unais. Hah? Unais kan? Sunnah Anis. Tak jadi presiden. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Unais izin kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh enggak saya melakukan sesuatu penipuan di sana? Artinya seperti bentuk kecurangan. Nah, seperti yang beliau lakukan tadi. Jadi mengelabui musuh. Sama dengan kejadian sahabat yang ditugaskan membunuh Kang Absal. Nah, dia datang memuji-mujinya, dia bangga dia, kemudian dipuji. Apa yang dipuji? Hah? Minyak rambutnya yang dipuji. Nah, sehingga dia banggakan, kemudian dipenggal kepalanya di belakang. Kang Asraf itu penggerak. Jadi ternyata begitu memang metodenya. Metode dalam mengamankan suasana, metode dalam berperang, itu tinggal tangkap, bunuh penggeraknya. Cuman kadang-kala metode itu digunakan kepada sesama muslim. Kadang-kadang metode itu digunakan kepada masyarakat sendiri yang bermasalah. Nah, kasus 98. Nah, kasus Tanjung Priuk, sampai kasus hari ini. Hari ini nggak jelas, kasus beberapa tahun yang lalu, penggerak-penggerak itu masuk penjara. Karena kalau penggeraknya sudah ditangkap, maka anak buahnya nyebar, nggak punya kekuatan. Khair. Bab tafri'i abwabit tatawwu' wa raka'atis sunnah. Bab tafri' cabang-cabang atau bagian-bagian bab-bab tatawwu' dan rakaat-rakaat salat sunnah. Hadis. Hadis dalam mudah ini aku praktek. Beli ini qala hadatsana Muhammad bin Isa qala hadatsana Ibnu Ulayyah qala hadatsana Wad bin Abi Hindin qala hadatsani Nu'man bin Salim an Amri bin Aus an Basah bin Abi Sufyan an Sayyidatuna Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla fi yawmin sintain asyrata rakatan tatawuan bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ambasah bin Sayyidina Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau riwayatkan hadisnya daripada uninya Sayyidatina Ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, berkata sang uni, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yaumin, siapa yang salat dalam sehari sintai asyrata rakatan, 12 rakaat tatawwu' ibadah sunnah, niscaya dibikinkan baginya sebuah rumah dalam surga.
dibikinkan baginya sebuah rumah dalam surga. Nah, nggak tergiur kan? Beda sentumannya, nyantai. Tapi kalau dikatakan siapa yang bisa mengumpulkan berapa poin dapat rumah, satu undian rumah, baru undian itu. Kupon-kupon belanja di minimarket dikumpulkan, masukkan. Ada berapa kita masukkan undian tuh? Beli freezer nih, apa undian di. Tapi nggak ada dapat hasilnya. Tapi tetap aja punya usaha gitu. Sekarang 12 rakaat. Coba hitung salat sunatnya, ada 12 rakaat belum? Salat sunat mana yang dimasukkan di sini? Salat sunat rawatib. Nah, sehari dapat satu rumah, 2 hari 12 2 rumah, 3 hari 3 rumah, 10 hari 10 rumah, sebulan 30 rumah, setahun 360 rumah di surga. Kalau hidup dia 10 tahun, berarti 3.600 rumahnya. Tuh bayangkan tuh, kayak melindak dia di surga. Kalau hidup dia 50 tahun, katakanlah 40 tahun dia jaga sholat rawatib 12 rakaat setiap hari, 40 kali 360 apa? 40 kali 360 72 144 184 18.400 rumah. Hah? Apa? Mana caranya itu? Berapa? Mana pula itu caranya? 36 kali 2 72 kali 2 hah? 100 40 24 tambah nolnya 2 14.400 berapa sih? Ah, 14.400. Wah, ini mana-mana itu. 14.400 rumahnya. Hah? Nolnya berapa? 3. 144.000. Nah, punya rumah 40 tahun salat rawatib 144.000 rumah di surga. Oh, satu rumah satu istri. Oh, Ivan. 12 rakaat setiap hari. Hadis. Wabili ilai qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Hisham qala akhbarana Khalid wa hadatsana Musaddad qala hadatsana Yazid bin Zurai qala hadatsana Khalid al-Ma'na an Abdillah bin Syakik qala sa'atu Aisyata an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min at-tatawwu faqalat kana yusalli qabla dhuhri arba'an fi baiti thumma yakhruju fayasalli bin nasi thumma yarji'u ila baiti fayasalli rak'ataini wa kana yusalli bin nasi al-maghriba thumma yarji'u ila baiti fayasalli rak'ataini wa kana yusalli bihimul isya thumma yadkhulu baiti fayasalli rak'ataini wa kana yusalli minal laili tis'ata rak'atin fihinnal witru wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan jalisan fa idza qara'a wa huwa qa'iman raka'a wa sajada wa huwa qa'imun wa idza qara'a wa huwa qa'idan raka'a wa sajada wa huwa qa'idan wa kana idza tal al-fajru summa salla rak'atain
thumma yakhruju fa yusalli bin nasi salatal fajri sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Shaqiq rahimahullah, qala sa'altu, aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dari salat sunat. Berapa salat sunat Nabi setiap hari? Karena faqalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, itu mengerjakan salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla zuhri, sebelum zuhur, arba'an, 4 rakaat di rumahku. Qabla zuhur 4. Summa yakhruju, kemudian keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli bin nas, salat ya Nabi dengan sahabat. Summa yarji'u, kemudian kembali ya Nabi ila baiti, ke rumahku. Fa yusalli, salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatain, 2 rakaat, dan 6. Wa kana, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas, salat ya Nabi dengan manusia, artinya sahabat akan maghrib. Kemudian kembali ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baiti, ke rumahku. Fa yusalli, lalu salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 2 rakaat. Berapa? 8. Wa kana yusalli bihim, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka akan isya. Kemudian masuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahku. Fa yusalli, lalu salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 2 rakaat, 10 rakaat. Wa kana yusalli, dan ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di malam hari 9 rakaat, 9 rakaat. Fihinna, padanya 9 ada witir. Wa kana, dan ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, itu salat ya Nabi lailan tawilan qaiman, pada malam hari, tawilan yang lama, qaiman hakadam berdiri. Ada juga lailan tawilan jalisan, di malam hari yang lama hakadan duduk. Fa idza qara'a, maka apabila membaca ya Nabi wa huwa qaim, dan dia Nabi sedang berdiri, raka'a wa sajada wa huwa qaim, nisya rukuk ya Nabi, sujud ya Nabi, dan dia Nabi berdiri juga. Maksudnya rukuknya, sujudnya seperti orang solat berdiri. Wa idza qara'a, apabila membaca ya Nabi wa huwa qa'idun, dan dia Nabi sedang duduk, raka'a wa sajada wa huwa qa'idun, rukuk ya Nabi, sujud ya Nabi, dan dia Nabi duduk. Kalau salat berdiri dari awal berdiri sampai selesai, kalau duduk dari awal duduk sampai selesai. Ini riwayat di sini. Riwayat yang lain, Nabi salatnya dia usia tua duduk, kemudian sisa 40 ayat Nabi akan berdiri dan ruku seperti. Wa idza qara'a wa huwa qa'imun, itu sudah. Wa kana idza tala'al fajru, dan ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah terbit fajar, salat rakaatain, salat ya Nabi 2 rakaat. Genaplah 12 rawatibnya, 9 tahajudnya, tambah witir di dalam. Summa yakhruju, kemudian keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yusalli bin nas, salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia, artinya sahabat akan salat fajar sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Abi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir an abihi an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhra wa rak'ataini qabla salatil ghadah. Sesungguhnya Nabi, mana hadis yang berbeda ya? Qala hadatsana Al-Qanabi an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla dhuhri rak'ataini wa ba'daha rak'ataini wa ba'dal maghribi rak'ataini fi baitihi wa ba'da salatil isya rak'ataini wa kana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarifa wa yusalli rak'ataini. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu yusalli mengerjakan salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik, yang paling banyak berselawat itu pelajar hadis. Mengerjakan salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur akan 2 rakaat, wa ba'daha setelah zuhur 2 rakaat, wa ba'dal maghrib setelah maghrib 2 rakaat di rumahnya Nabi, sudah 6. Wa ba'da salatul isya rakaatain setelah salat isya 2 rakaat. Wa kana dan ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli ba'dal jumu'ah, tidak salat ya Nabi setelah salat Jumat. Hatta yang sarifa sehingga berpaling ya Nabi, pulang ya Nabi, lalu salat ya Nabi 2 rakaat. Dan baca hadisnya sampai situ saja. Wa kana la yusalli ba'dal jumu'ah. Kemudian ditinggalkan. Sama ada hadis salat tarawih. Nah, enggak amanah dia, enggak disampaikan sampai selesai. Jadi Nabi tidak melakukan salat pada Jumat. Jadi enggak ada pada Jumat kaum muslimin. Bid'ah itu. Enak aja. Baca sampai selesai. Memang Nabi tidak pada Jumat sehingga ada kalimat hatta, sehingga pulang ya Nabi, salat ya Nabi 2 rakaat ba'diyah Jumatnya di rumah, sama dengan ba'diyah zuhur. Kalau kita ba'diyah Jumatnya di rumah, enggak jadi ba'diyah, maka lebih baik di masjid saja. Jadi di sini dikatakan qabla zuhur 2, hadis di atas 4. Maka ulama Syafi'iyah katakan dari rawatib yang muakkad itu 10. Yang muakkad 10, qabla zuhur 2, ba'da zuhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, qabla subuh 2. 10 yang muakkad, yang makruh kalau ditinggalkan. Tapi demi mendapatkan hadis yang pertama, ba'da zuhur 4. Qabla zuhurnya 4. Nah, tambah 2 rakaat lagi bonus rumah. Hadis berikutnya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi la yada'u arba'an qabla zuhri, tidak meninggalkan ya Nabi akan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Bab rakaat al-fajri, bab 2 rakaat fajar. Hadis pertama menjelaskan secara umum, kemudian hadis berikutnya menjelaskan secara khusus. Naam. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ibni Jurayj qala hadatsani Atha an Sayyidina Ubaid bin Umair an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafili asyadda mu'ahadatan minhu ala raq'ataini qabla subhi. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lam yakun, tidak ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil, atas sesuatu dari salat-salat sunat, asyadda mu'ahadatan minhu, lebih sangat nisbah bersungguh-sungguhnya, nisbah menjaganya darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas 2 rakaat sebelum subuh. Dari sekian salat rawatib yang Nabi sangat jaga sekali adalah 2 rakaat sebelum subuh. Bab fi takhfifihima, bab menjelaskan tentang meringankan qabliyah subuh. Hadis Qala hadatsana Ahmad bin Abi Syu'bah al-Harrani qala hadatsana Zuhair bin Muawiyah qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Abdillah an Sayyidina Amrah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqafifu rak'ataini qabla salatil fajri hatta inni la aqulu hal qara'a fihima bi ummil Qur'an. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu, meringankan ya Nabi. Meringankan maksudnya mengerjakan cepat rak'ataini 2 rakaat sebelum salat subuh, sehingga sesungguhnya aku sungguh aku berpendapat, sungguh aku beranggapan hal qara'a fihi ma bi ummil Qur'an,
apakah membaca ya Nabi pada keduanya 2 rakaat qabla subuh dengan Al-Fatihah? Saking cepatnya rasa-rasa Nabi enggak baca Al-Fatihah. Maka qabla subuh ayatnya dibaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Hadis Wabihi qala hadatsana Yahya bin Ma'in qala hadatsana Marwan bin Muawiyah qala hadatsana Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atainil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nah, Nabi membaca pada 2 rakaat fajar, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nah, 3 sunnah Nabi yang baru dijelaskan di sini. Pertama, muahadah, memperhatikan, menjaga qabla subuh. Yang kedua, mengerjakannya seringkasnya, enggak lama-lama. Yang ketiga, surah rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, surah rakaat kedua qul huwallahu ahad. Sampai ke sana tahapan penjelasan hukum atau bimbingan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan ibadah salat, termasuk salat sunat pun. Nah, salat sunat pun Nabi tentukan ayat dan surahnya. Naam. Kemudian qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Abu Mughirah qala hadatsana Abdullah bin Ala qala hadatsani Abu Ziyadah Ubaidullah bin Ziyadah al-Kindi an Bilal annahu haddathahu annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'dinahu bi salatil ghada fashaghalat Aisyah radhiyallahu anha Bilalan bi amrin sa'alathu anhu hatta fada'ahu subuhu fa asbaha jiddan qala faqama Bilalun fa azanahu bi salati wa taba'a adanahu falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma kharaja salla bin nas wa akhbarahu anna Aisyah shaghalathu bi amrin sa'altu anhu hatta asbaha jiddan wa anna abata'a alaihi bil khuruji wa qala inni kuntu raka'tu raka'atainil fajri wa qala ya Rasulullah innaka asbahta jiddan qala law asbahtu aktsara mimma asbahtu la raka'tuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Bilal radhiyallahu an. Sesungguhnya Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Sayyidina Bilal akan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yu'zinahu bisratil ghada. Sungguh memberitahukan Sayyidina Bilal akannya Nabi dengan salat subuh. Jadi sudah azan, mau iqamah, Nabi belum keluar. Nah, kalau belum keluar, Nabi akan dipanggil oleh Sayyidina Bilal. Memang itu tugas beliau. Salat ya Rasulullah. Nabi keluar. Nah, satu waktu Nabi terlalu terlambat keluarnya di salat subuh, menyibukkan oleh Sayyidatina Aisyah, membuat sibuk oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha akan Sayyidina Bilal dengan satu hal yang menanyakan Sayyidatina Aisyah akannya Sayyidina Bilal anhu, tentangnya satu perkara, hatta fadahahu subuhu, sehingga terang akannya Sayyidina Bilal oleh subuh. Fa asbaha jiddan, maka sangat subuh sekali, artinya sangat subuh sekali, terlalu subuh. Qala, berkata Sayyidina Bilal, berkata Sayyidina Abdullah bin Ziyad al-Kindi, karena itu riwayat daripada beliau, mendengarkan cerita langsung pada Sayyidina Bilal bin Rabah.
Maka berdirilah Sayyidina Bilal radhiyallahu an fa'azanahu bis salat. Memberitahukan ia Nabi akannya Sayyidina Rasul, memberitahukan ia Sayyidina Bilal akannya Sayyidina Rasul SAW dengan salat. Wa taba'a adzanahu fatitaba'a fa'azanahu bis salat wa taba'a adzanahu. Memberitahukan ia Nabi, memberitahukan ia Sayyidina Bilal akannya Sayyidina Rasul dengan ibadah salat subuh. Wa taba'a, dan mengikut-ngikutkan, mutaba'ah, memperturut-turutkan, maknanya sering. Wa taba'a, dan sering ia Sayyidina Bilal akan memberitahukannya Nabi. Taba'a, sudah beritahu, belum juga keluar Nabi. Beritahu lagi, belum keluar juga. Diberitahu lagi. Itu mana taba'a, berturut-turut. Falam yakhruj, maka tidak keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, as-salat. Diam, Sayyidina Bilal duduk. Dia jam, dah lama nih. Ya Rasulullah, as-salat. Sampai berkali-kali dikasih tahu. Falamma kharaja, maka tak kala keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat bin nas. Salat ya Nabi dengan sahabat. Selesai salat, wa akhbarahu, memberitakan ya Nabi akannya sahabat atau akannya Sayyidina Bilal. Sesungguhnya Sayyidatina Aisyah saghalathu bi amrin, menyibukkan ya Sayyidatina Aisyah akannya Sayyidina Rasul dengan satu hal. Kalau di atas, kenapa Sayyidatina Aisyah menyibukkan Sayyidina Bilal? Karena kalau Sayyidatina Aisyah menyibukkan Sayyidina Nabi, otomatis Sayyidatina Aisyah menyibukkan Sayyidina Bilal. Karena kalau Nabi enggak keluar, Sayyidina Bilal punya tanggung jawab. Jangan-jangan Nabi ketiduran, jangan-jangan ada masalah. Nah, karena kalau ada masalah pasti Sayyidina Bilal tanggung jawab. Kalau soal subuh, beliau punya tanggung jawab demikian. Hatta dalam perjalanan. Nah, wahai Bilal, kami mau tidur, kamu jaga subuh. Pas kesiangan yang Nabi cari Sayyidina Bilal, bukan Sayyidina Abu Bakar. Karena itu tanggung jawabnya Sayyidina Bilal. Nah, beliau, Sayyidina Nabi disibukkan oleh Sayyidina Aisyah dalam rumah. Dengan Nabi disibukkan oleh Sayyidatina Aisyah, maka sibuklah Sayyidina Bilal di masjid memberitahu Nabi. Maka redaksi yang pertama adalah sagalat Aisyatu Bilalan. Sebetulnya Sayyidah Aisyah tidak menyebutkan Sayyidina Bilal, hanya menyebutkan Sayyidina Rasul. Anna Aisyah, sesungguhnya Sayyidah Aisyah syaghalathu, menyibukkan ya Sayyidah Aisyah akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu hal. Sa'alathu anhu, bertanya ya Sayyidah Aisyah akannya Nabi tentangnya satu perkara. Hatta asbah jiddan, sehingga berada ya Nabi di pagi-pagi sekali. Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam abta'a alaihi, terlambat ya Sayyidina Rasul di atasnya Sayyidina Bilal dengan keluar. Dinisbahkan kepada Sayyidina Bilal karena beliau yang memberitakan, padahal keterlambatan Nabi untuk semua sahabat. Faqala, berkata ya Nabi, setelah saya sibuk, Sayyidah Aisyah banyak tanya-tanya, kemudian aku melakukan 2 rakaat fajar. Ini kuntu, sesungguhnya aku adalah aku mengerjakan 2 rakaat fajar. Maka berkata ya Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, innaka asbahta jiddah, sesungguhnya engkau telah berada di pagi sekali. Nah, kalaulah engkau terlambat keluar masjid gara-gara ditanya oleh Aisyah, kenapa masih engkau melakukan sholat qobliyah subuh? Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Apa jawaban Nabi? Lau asbahtu aksara mimma asbahtu, jikalau aku berada di pagi hari lebih larut daripada apa yang aku berada di pagi hari sekarang, la raka'tuhuma, sungguh aku akan kerjakan keduanya 2 rakaat fajar.
wa ahsantuhuma, aku buat bagus akan keduanya 2 rakaat fajar, wa ajmaltuhuma, juga mana yang sama, bagus. Artinya tetap Nabi akan lakukan sesuai dengan apa yang biasa beliau lakukan, walaupun terlambat sholat subuhnya sekalipun. Ini menunjukkan, poin hadis ini adalah pemahaman atau tafsir dari hadis yang pertama dalam bab rakaat fajar. Apa kata Sayyidah Aisyah? Lam yakun ala syai'in minan nawafil asyadda mu'ahadatan minhu ala rak'ataini qabla subhi. Nah, Nabi tidak terlalu menjaga lebih yang lain-lainnya melebihi daripada Nabi menjaga 2 rakaat subuh. Bagaimana bentuk melebihinya? Seperti tadi, kalaupun sudah terlambat tetap Nabi lakukan, dan beliau katakan, law asbahtu aktsaru mimma asbahtu la raka'tuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma. Nah, Allah. Tapi ketika ba'da zuhur itu Nabi pernah tertinggal gara-gara ada tamu ba'da zuhur. Karena Nabi disibukkan oleh tamu, kemudian ba'da zuhur Nabi tertinggal, lalu Nabi kerjakan ba'da asar. Nah, Rasulullah dalam syariat pribadi beliau, apabila sudah melakukan satu amal wajib dirutinkan, maka Nabi melakukan qobliyah asar. Nah, maaf, Nabi melakukan ba'diyah asar. Ditanyalah oleh orang yang anti mazhab, yang rajin baca Sahih Bukhari, akhirnya dia lakukan ba'diyah asar. Orang kerinci. Nah, jadi ada bapak siapa namanya, Taruna, orang kampung Taruna. Dia lihat di sana ada seorang bapak-bapak, dia sholat ba'diyah asar. Ditanya oleh bapak Taruna, kenapa bapak ba'diyah asar? Saya baca hadisnya Sahih Bukhari. Nah, karena bapak ini dijawab dengan Sahih Bukhari, dia diam saja. Itu akibat gara-gara anti mazhab. Gak tahu dia itu khusus untuk Nabi saja, bukan untuk umat. Gak ada satu mazhab pun, walaupun mazhab sesat, yang mengatakan ba'diyah asar. Ini lebih parah daripada mazhab sesat. Ada dalam Sahih Bukhari hadisnya Nabi melakukan ba'diyah asar, tapi penyebabnya adalah Nabi melakukan tertunda, artinya tidak sempat melakukan ba'da zuhur. Khair. Ini sekadar perbandingan bagaimana Nabi menjaga daripada qobliyah subuh, dan Nabi tertinggal daripada ba'da zuhur. Hadis Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Khalid qala hadatsana Abdul Rahman yakni ibnu Isa al-Madani an ibni Zaid an ibni Sailan an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tada'uhuma wa in taradat kumul khailu. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tada'uhuma, jangan kalian tinggalkan akan keduanya qobliyah subuh. Wa in taradatkumul khailu, walaupun menolak, dafa'atkum al-fursan wa rukban lirahim, menolak akan kalian oleh kuda. Taradatkum, menolak akan kalian oleh kuda. Maksudnya walaupun sudah tiba waktu keberangkatan dari sebuah perjalanan, tetap qobliyah subuh tidak ditinggalkan. Atau bahasa sekarangnya, walaupun ketinggalan pesawat akan kalian. Itu bahasa sekarangnya. Jangan kalian tinggalkan qobliyah subuh walaupun kalian ketinggalan pesawat. Nah, itu bisa kita pahami. Wa in taradakumul khailu, itu bisa dipahami oleh sahabat. Nah, sehingga dalam rangka Nabi mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim, sehingga Nabi
mengungkapkan pada sahabat dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami di zaman sahabat, dan bahasa tersebut sulit untuk kita pahami di zaman sekarang. Dan sebetulnya Nabi tahu dengan perkembangan zaman, dengan kendaraan pesawat, dengan jet tempur dan sebagainya, tapi tidak pernah Nabi khitabkan pada sahabat. Nah, Allah kan sudah gariskan dalam Al-Quran, Allah ciptakan bagi kalian wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha. Di akhir ayat dikatakan Allah ciptakan bagi kalian kendaraan yang kalian ketahui dan yang tidak kalian ketahui. Yang tidak kalian ketahui di saat itu ya jet tempur, pesawat. Dan Nabi sudah tahu, tapi Nabi tidak memberitakannya pada saat itu, tapi melainkan yang bahasa onta merah, umurin na'am. Nah, begitu juga pada hari ini ada bahasa-bahasa hadis yang sudah kita pahami, ketika kita pindahkan ke bahasa kita pada hari ini itu mudah untuk dipahami. Habis dua lagi, agak cepat betul. Beliau qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Utsman bin Hakim qala akhbarani Sa'id bin Yasar qala an Sayyidina Abdullah bin Abbas anna katsiran mimma kana yaqra'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi raq'atainil fajri bi amanna billah wa ma unzila ilaina hadhil ayat qala hadhi fi raq'atil ula wa fi raq'atil akhirah bi amanna billah wa washhad bi anna muslimun. Nah, disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya kasiran yang sering sekali mimakana di antara sesuatu yang membaca oleh Sayyidina Rasulullah SAW di rakaat fajar, artinya qabla subuh, dengan ayat amanna billah wa ma unzila ilaina. Ini satu ayat pada rakaat pertama, pada rakaat akhir amanna billah wa washhad bi anna muslimun. Jadi kalau ada nas seperti ini, membaca satu ayat itu baru sunnah diikuti. Tapi kalau enggak ada, maka kembali kepada aturan semula, yaitu surah yang lengkap. Terakhir, Bila qala hadatsana Muhammad bin Sabbah bin Sufyan qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Utsman bin Umar yakni ibna Musa an Abil Ghath an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fi raq'atainil fajri qul amanna billah wa ma unzila alaina fi raq'atil ula wa fi raq'atil ukhra bi hadzal ayat rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasulah faktubna ma'asy syahidin au inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Syakat Darawardi. Rakaat pertama ayat amanna billah qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Rakaat kedua rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul. Menurut satu riwayat inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Keraguan ini bermula daripada Imam Darawardi. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah.